Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu di mata pelajaran administrasi pajak. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 12? Semoga semuanya sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baiklah anak-anakku, untuk memulai pembelajaran online pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, pada kesempatan hari ini, hari ini kita masih melanjutkan materi minggu yang lalu ya. Ada dua pokok pembahasan. Yang pertama terkait dengan tahapan perhitungan pajak penghasilan orang pribadi, dan yang kedua perihal yang diperhatikan dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Kita mulai dengan pokok pembahasan yang pertama, yaitu tahapan perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan atau PPh untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri secara umum. Yang pertama atau langkah pertama, identifikasi jenis penghasilan yang dikenakan PPh final. Penghasilan yang sudah dikenakan pajak penghasilan final tidak dihitung lagi PPh-nya dalam SPT tahunan. Penghasilan yang dikenakan PPh final diantaranya ada bunga deposito atau tabungan, hadiah undian, laba dari transaksi penjualan tanah atau bangunan, dan penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek. Kemudian langkah yang kedua, identifikasi penghasilan yang bukan objek pajak. Jenis penghasilan yang bukan merupakan objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan diantaranya adalah bantuan, sumbangan, dan warisan. Yang ketiga, identifikasi jenis penghasilan selain penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Penghasilan yang tidak dikenakan PPh final dan juga yang bukan termasuk penghasilan yang bukan objek pajak inilah yang merupakan dasar kita untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan dalam satu tahun pajak yang akan dituangkan dalam SPT tahunan PPh orang pribadi. Langkah keempat, identifikasi jenis penghasilan yang objek pajak tidak final. Setelah kita mendapatkan penghasilan yang merupakan objek pajak tetapi tidak final sebagaimana dalam langkah yang ketiga, maka selanjutnya kita identifikasikan penghasilan-penghasilan ini ke dalam tiga jenis penghasilan. Yang pertama, penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, penghasilan dari pekerjaan. Atau yang ketiga, penghasilan lain-lain. Kemudian langkah kelima, hitung penghasilan neto masing-masing jenis penghasilan. Penghasilan neto tiap-tiap jenis penghasilan dihitung dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang atau biaya. Lanjut ke langkah ke-6, jumlahkan seluruh penghasilan neto. Penghasilan neto masing-masing jenis penghasilan kita jumlahkan, termasuk penghasilan istri yang digabung dan penghasilan anak yang belum dewasa. Kemudian langkah ke-7, hitung penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak diperoleh dari total penghasilan itu dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Dan yang terakhir, angka 8, hitung pajak penghasilan terutang. Pajak penghasilan terutang dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pasal 17 atau tarif umum. Selanjutnya, perihal yang diperhatikan dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Yang pertama adalah penghasilan kena pajak. Seperti yang kita ketahui, terdapat dua makna golongan wajib pajak orang pribadi, yaitu wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Menurut pasal 16 Undang-Undang yang mengatur pajak penghasilan, cara menghitung penghasilan kena pajak juga digolongkan menjadi dua macam, yaitu penghasilan kena pajak untuk wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Untuk wajib pajak dalam negeri, terdapat dua cara untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau PKP, yaitu yang pertama, untuk menentukan PKP wajib pajak dalam negeri, perhitungan dengan cara biasa, dan yang kedua, perhitungan dengan menggunakan norma perhitungan, termasuk diantaranya dengan menggunakan norma perhitungan khusus yang diperuntukkan bagi wajib pajak tertentu berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Adapun untuk wajib pajak luar negeri, penentuan besarnya penghasilan kena pajak dibedakan menjadi sebagai berikut.
Yang pertama, wajib pajak luar negeri yang melaksanakan usaha atau melaksanakan suatu kegiatan melalui badan usaha tetap yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, wajib pajak luar negeri lainnya yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk badan usaha tetap. Yang kedua, dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan kena pajak yang berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif, dan penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp2.225.000. Kemudian, bukan pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf C yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Kemudian, dasar pengenaan yang kedua, apabila jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000 sehari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp8.200.000. Kemudian yang ketiga, 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf C yang menerima imbalan yang tidak bersifat kesinambungan. Kemudian yang keempat, jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 26. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 26 ini yaitu jumlah penghasilan bruto. Oke, selanjutnya perihal yang perlu diperhatikan dalam menghitung pajak penghasilan orang pribadi yang ketiga, yaitu pengurang penghasilan bruto. Penghasilan bruto merupakan jenis penghasilan yang dikalikan tarif pajak dikurangi lebih dulu penghasilan brutonya dengan pengurang-pengurang yang telah ditentukan. Kompensasi, kerugian, biaya jabatan, dan penghasilan tidak kena pajak. Kemudian perihal yang keempat, pengurang yang diperbolehkan. Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, untuk menghitung besarnya PKP bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi hal-hal berikut ini. Yang pertama, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, kemudian tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, biaya yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan. Kemudian yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk mendapatkan harta terwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian yang ketiga, iuran dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian yang keempat, kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dan yang terakhir, kerugian karena selisih kurs mata uang. Perihal yang kelima, yaitu kompensasi kerugian. Menurut ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, apabila penghasilan bruto dari wajib pajak dalam negeri mengalami kerugian akibat besarnya biaya melebihi pendapatannya, maka bentuk kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut yang dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun yang mengalami kerugian tersebut. Selanjutnya, untuk perihal yang keenam berkaitan dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP.
PTKP adalah besarnya penghasilan yang tidak dikenakan pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Adapun besarnya PTKP berdasarkan peraturan Menteri Keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak pribadi, kemudian 4.500.000 rupiah tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah atau kawin. Yang ketiga, 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dan 4.500.000 rupiah tambahan untuk setiap anggota keluarga yang sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap anggota keluarga. Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah biaya jabatan. Biaya jabatan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya jabatan ini biasanya khusus untuk pegawai tetap dan merupakan komponen pengurang pendapatan bruto wajib pajak. Besarnya biaya jabatan ditentukan sebesar 5% dari penghasilan bruto wajib pajak dengan ketentuan. Yang pertama, jumlah maksimal yang diperkenankan sebesar 6 juta setahun. Kemudian kalau sebulannya maksimal biaya jabatan sebesar 100.000 rupiah. Kemudian perihal yang ke-8 ini terkait dengan pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Antara lain, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, kemudian pembentukan dana cadangan, yang ketiga premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi diguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali apabila dibayarkan oleh pemberi kerja atau premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura. Kemudian yang kelima, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai bentuk imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus atau 1 derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan warisan kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi. Pajak penghasilan yang dimaksud dengan pajak penghasilan dalam ketentuan ini adalah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang kepajakan. Kemudian yang terakhir, perihal yang terakhir ini ada tarif pajak penghasilan. Penghasilan 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah, tarif pajaknya 15%. Untuk penghasilan 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, tarif pajaknya 25%. Dan penghasilan yang di atas 500 juta rupiah, tarif pajaknya 30%. Sekian penjelasan mengenai materi tahapan perhitungan pajak penghasilan orang pribadi dan perihal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Mudah-mudahan video pembelajarannya bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian semuanya ya. Dan tugas untuk hari ini silahkan catat materinya tersebut ke dalam buku tulis ya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung WA ke Ibu atau tulis di kolom komentar yang ada di Google Classroom ataupun YouTube. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.